bersama aku Alia. Dan sekarang kita lagi ada di mana nih, Alia? Kita lagi ada Museum dan Monumen Pembela Tanah Air, yaitu Peta yang terletak di Bogor. Jadi kita bakal ngapain aja sih di Museum Peta ini? Nantikan dan selamat menyaksikan. Nah, kalian tahu gak sih peletakan batu pertama Museum Peta ini adalah pada tanggal 14 November 1993 oleh Bapak Umar Wira Hadi Kusuma, yaitu mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang keempat. Lalu diresmikannya nih tanggal 15 Desember 1995 oleh Bapak Soeharto, yaitu mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua. Nah, terus kalian tahu gak sih alasan mengapa Museum Peta ini didirikan di Bogor? Karena kota Bogor itu sendiri adalah sebagai pusat pendidikan dan pelatihan perwira Peta itu sendiri. Nah, terus tujuannya tuh buat apa? Buat mengenang, melestarikan, juga mempelajari nilai-nilai perjuangan Peta itu sendiri. Nah, terus makin penasaran nggak sih di dalam ada apa aja? Yaudah, ayo kita. Nah, guys, di situ ada dua ruangan. Yang pertama itu ruangan tentang sejarah pembentukan peta itu sendiri. Lalu yang kedua itu tentang senjata yang dipergunakan pada zaman peta. Yuk kita langsung masuk ke ruangan yang pertamanya. Nah, kalian tahu nggak sih peta itu didirikan pada tanggal kapan? Peta itu didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943. Nah, tokoh-tokoh pendirinya itu tentara peta yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkobraja, Ki Ageng Suryo Mataram, Ki Hajar Dewantara, Dr. Muhammad Hatta, dan Ki Haji Mas Mansur. Tujuan dibentuknya tentara peta tuh apa sih? Yang pertama bagi Indonesia, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua bagi Jepang, untuk membantu melawan sekutu. Pendidikan dan pelatihan tentara peta dimulai pada tanggal 15 Oktober 1943 di Bogor, dididik oleh tentara Jepang dengan pucuk pimpinan Komando Angkatan ke-16. Tentara peta dididik selama kurang lebih 3-4 bulan. Setelah itu mereka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing yang meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Bali, dan berjumlah 69 batalion. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih, lulusan dari Bogor itu ada 1609 perwira, yang mana terbagi menjadi 5 angkatan. Nah, angkatan kedua ini khusus dijadikan sebagai tentara perang, gerilya, atau Yugeki. Lalu di sini ada bendera peta. Arti Daidan Ki Daidan peta itu sendiri punya maknanya tersendiri. Contohnya itu merah, berani, pengabdian, api, semangat. Nah, yang mendesain Daidan Ki peta adalah Cudanco Mutakat Hurip. Lalu, tentara peta ini memiliki 5 pangkat. Yang pertama ada Daidancho atau Komandan Batalion, yang kedua ada Chudancho atau Komandan Kompi, yang ketiga ada Sodancho atau Komandan Pelton, yang keempat ada Budancho atau Komandan Regu, dan yang kelima ada Gyuhei atau prajurit. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih, pada tanggal 16 Agustus 1945, tentara peta melakukan pengamanan Dui Tunggal Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menghindari perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena di Jakarta diisukan akan terjadinya revolusi. Mereka diamankan ke Rengas Dengklok, ditempatkan di rumah orang yang berketurunan Tionghoa. Nah, selanjutnya kita bergeser pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman pada tahu nggak sih, tentara peta itu mempunyai kontribusi besar pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu
Mengamankan wilayah proklamasi dipimpin oleh Gaidancho Abdul Qadir. Yang kedua, pembuatan bendera merah putih dipimpin oleh Sudancho Abdul Latif Hendraningrat. Yang ketiga itu menjelang kelapa dipimpin oleh Sudancho Arifin Abdul Rahman. Nah, terus teman-teman semua tahu nggak sih kenapa Tentara Peta harus dibubarkan pada tanggal 19 Agustus 1945? Karena PPKI merumuskan terbentuknya BKR atau Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 22 Agustus PPKI merumuskan terbentuknya BKR atau Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, setelah itu pada tanggal 23 Agustus 1945, mantan tentara peta, Heiho, KNIL, Pemuda, dan Pelaut bergabung dalam BKR yang menjadikan cikal bakal TNI atau Tentara Nasional Setelah Indonesia. disebutin oleh Alicia itu, peta itu dikeluarkan dan menjadi cikal bakal TNI. Nah, pasti ada mantan-mantan dari peta itu sendiri kan. Nah, ini adalah mantan-mantan dari peta itu sendiri, yaitu menjadi kasat yang berasal dari tentara peta. Itu yang pertama, Kolonel Infanteri GPH Jati Kusumo, yaitu menjadi kasat yang pertama. Lalu yang ketiga yaitu Majen Jenderal TNI Bambang Sugeng, yaitu menjadi kasat ketiga. Lalu yang keempat itu Majen Jenderal Purnawiraman Bambang Utoyo yang menjadi kasat keempat. Lalu yang keenam yaitu Jenderal Ahmad Yani, yaitu menjadi kasat ke-6. Lalu yang terakhir yaitu Jenderal TNI Soeharto, yaitu yang menjadi kasat ke-7. Lalu ini adalah patung dari Majen Jenderal TNI Bambang Sugeng. Nah, teman-teman semua tahu gak sih, di sini juga ada yang namanya replika Tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, yang mana pada saat itu tandu ini dipakai oleh Jenderal Sudirman, ditandu nih sama pasukannya pada masa perang gerilya di Pacitan. Yang mana pada saat itu juga tandu ini digunakan pada saat agresi militer kedua di Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 1948, yang pada saat itu Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Nah, terus bisa dilihat nih di sini padahal cuma replika ya, tapi kayak asli gak sih? Dari fotonya aja tuh, lihat. Fotonya aja seperti itu, lalu dibuat replikanya di sini menjadi seperti ini. Meskipun tidak seluruhnya menggunakan senjata, pada saat itu beberapa anggota peta menggunakan beberapa senjata meliputi senapan, senjata ringan, dan senjata tradisional. Akhirnya dua ruangan udah kita telusuri. Nah, maka dari itu kita bakal keluar nih. Nah, di sini emang panas banget karena Bogor tuh habis hujan, jadi lihat. Tapi cuacanya bagus banget gara-gara langitnya tuh lagi biru banget. Nah, di sini itu tuh kayak ada taman gitu ya, Gal. Kayak ada taman, terus ada patung di sini. Nah, sebenarnya kita tuh di sini boleh jalan-jalan, cuman dia ada kayak pagar rantai gitu. Jadi kita nggak boleh ngelewatin pagar rantai itu karena masih ada tentara-tentara yang lagi latihan di sini. Nah, sekarang kita bakal lihat-lihat monumennya, oke? Lalu di sini adalah patung dari Gaidancho Sudirman atau Danya. Itu dari tentara sukarela pembela tanah air, yaitu peta. Itu pada tanggal 1944 sampai 1945. Lalu di sini adalah peresmian dari Soeharto pada tanggal 18 Desember 1995. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada salah satu senjata. Ada nomornya nih 57. Cuman nggak tahu ya, di sini tuh nggak ada penjelasannya sama sekali. Tapi bisa dilihat kayaknya ini semacam baksoka gitu gak sih? Nah, nanti tuh kayak gini bentukan dari belakangnya. Nanti pelurunya tuh bakal diluncurkan ke langit-langit. Ini kan udah lama ya di peletakan batu pertama aja udah lama banget kan. Terus kayak walaupun selama itu ini kayak dirawat dengan rapih gitu loh, dirawat. Bagus banget guys.
Dan apa ya, bagan-bagannya tuh juga ini detail gitu ditulisnya nih, ada batalion 5 Ketapang, ada batalion 3 Benculuk Banyuwangi, terus ada Karisidenan Pulau Bali batalion 1 Negara tuh. Ada nama-namanya, terus ada gelar-gelarnya gitu. Nah kalau yang ini namanya Gyugun Sumatera atau Perwira Pembela Tanah Air di Sumatera. Banyak kan namanya. Semuanya ditulis di sini. Dan ini ditaruh di luar ruangan. Mungkin karena emang bisa dijadiin spot foto bagus ya kalau lagi cerah. Jujur aja nih sebenarnya aku sama Alia tuh baru pertama kali juga ke Museum Peta. Jadi kita belajar dulu, habis itu baru deh kita menelusuri semuanya yang ada di sini. Terus kita juga baru tahu ternyata di belakang bagan-bagan tadi tuh ada yang namanya relief. Relief peristiwa-peristiwa yang udah dilaluin sama organisasi Peta pada saat itu. Nah, oke, so ayo kita bahas satu-satu. Oh iya guys, tadi aku juga sempat mention kan. Jadi kita tuh sebenarnya boleh keluar ke sini, tapi asal jangan melewati batas. Yang mana batas itu adalah pagar rantai. Nah, pagar rantainya tuh kayak gini guys. Ya, ini pagar rantainya. Jadi kita tuh nggak boleh ngelewatin batas ini karena di gedung situ masih ada tentara-tentara yang lagi latihan, kata tour guide-nya. Jadi ya kita cuma boleh ke sini doang. Tapi di sini pun udah cukup menambah wawasan ya, karena dari reliefnya aja ini banyak banget yang bisa dipelajari. Nah terus walaupun di bagian sana tuh kita nggak boleh masuk, tapi ya karena peraturannya kayak gitu. Jadi kita bisa menikmatinya di sini saja. Yes. Oke teman-teman semua, itu aja dari kita. Semoga kalian semua menikmati videonya dan juga menambah wawasan. Dadah. Dadah. Dadah dong.